Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala waliyahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syuhadai kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada para nabi, para sahabat, kepada para aulia Allah, pada alim ulama, dan kepada seluruh makhluk di bumi ini. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan ridha Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari keluarga besar Jalil Nusantara kembali menyajikan materi dengan tema proses penciptaan makhluk menurut Al-Quran, hadis, dan sains. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan hikmah yang sempurna. Beberapa unsur utama yang disebut dalam berbagai sumber keislaman adalah cahaya, angin, api, tanah, dan air. Berikut penjelasannya berdasarkan Al-Quran, hadis, serta relevansinya dengan sains modern. Yang pertama kita bahas cahaya. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Di Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya atau pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. HR Hakim dan Baihaqi. Dalam sains dan teknologi, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang berperan dalam proses kehidupan, termasuk fotosintesis tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Dalam teori Big Bang, alam semesta pertama kali berbentuk energi dan radiasi sebelum terbentuknya materi. Cahaya juga menjadi dasar bagi teknologi modern seperti laser, optik, dan komunikasi fiber optik. Kemudian, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Manusia perlu menjadi cahaya bagi sesama, menyebarkan ilmu kebaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanfaatan cahaya dalam energi terbarukan membantu kehidupan manusia dengan lebih ramah lingkungan. Yang kedua, angin atau rih. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi yarsilu riyahu basyran baina yaday rahmatal. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum rahmatnya, atau dimaksud adalah hujan. Dalam Al-A'raf 57. Dalam sains dan teknologi, angin terbentuk karena perbedaan tekanan udara akibat pemanasan matahari yang tidak merata di bumi. Angin membantu penyerbukan tanaman, mendistribusikan kelembaban, dan menjadi sumber energi. Kemudian implementasi dalam kehidupan. Keseimbangan ekosistem bergantung pada angin seperti dalam siklus air dan cuaca. Kemudian manusia bisa memanfaatkan energi angin untuk listrik yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah api. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa khalaqal janna min mariji min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Ar-Rahman ayat 15. Hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya api yang kalian gunakan adalah bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam sains dan teknologi, api adalah hasil dari reaksi kimia oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat digunakan dalam industri, teknologi mesin, energi pembangkit listrik, dan teknologi roket. Kemudian apa implementasinya dalam kehidupan? Api bisa bermanfaat untuk memasak, industri, dan penerangan, tetapi bisa berbahaya jika tidak dikendalikan. Maksudnya adalah api itu harus digunakan sesuai dengan porsi atau kebutuhannya. Jika butuhnya kecil, maka api yang digunakan harus kecil. Jika butuhnya besar, ya api digunakan dalam volume yang lebih besar. Yang kedua, manusia perlu mengendalikan hawa nafsu seperti mengendalikan api agar tidak membakar kehidupan. Karena api itu adalah motivasi dalam diri, panas itu ada dalam diri. Ini diperlukan, namun harus dikendalikan supaya tidak membakar diri sendiri. Kemudian unsur selanjutnya dari nur, maksudnya dari yang pertama adalah cahaya atau nur, kemudian angin, kemudian api, maka selanjutnya adalah tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Jadi dalam Al-Mu'minun ayat 12 ditegaskan bahwa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat. Dalam sains dan teknologi, tanah mengandung mineral dan unsur hara yang menjadi sumber bagi kehidupan tanaman. Mikroba tanah berperan dalam ekosistem, membantu siklus karbon dan nitrogen. Kemudian tanah digunakan dalam konstruksi pertanian dan obat-obatan seperti antibiotik dari bakteri tanah. Implementasi dalam kehidupan. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, sehingga harus rendah hati dan tidak sombong. Kemudian pengelolaan tanah yang baik mendukung pertanian, ekologi, dan kelangsungan hidup umat manusia. Unsur berikutnya adalah ma atau air. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala minal ma'i kullu syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Di Al-Anbiya ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya. Air Abu Daud dan Tirmizi. Dalam tinjauan sains dan teknologi, air adalah molekul H2O yang menjadi dasar kehidupan. 70% tubuh manusia terdiri dari air dan semua proses biologis bergantung kepada air. Air digunakan dalam teknologi industri, energi hidroelektronik, dan pengobatan. Kemudian dalam implementasi kehidupan, air digunakan dalam wudu dan toharoh yang mengajarkan pentingnya kebersihan diri. Pengelolaan, kemudian dalam kehidupan lingkungan, pengelolaan air yang baik seperti irigasi dan sanitasi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Maka kesimpulan awal, relevansi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari adalah kelima unsur ini memberikan dasar dari penciptaan makhluk menurut Islam dan sains modern.
Yang pertama, kesimpulan dari kelima unsur ini merupakan dasar dari penciptaan makhluk menurut Islam dan sains modern. Maka, kembali unsur cahaya itu makna dalam Islam adalah simbol petunjuk dan ilmu. Relevansi dalam sains itu energi elektromagnetik, kemudian Big Bang, teori Big Bang. Kemudian penerapan dalam kehidupan adalah teknologi optik, energi surya atau energi matahari. Yang kedua, unsur angin, makna dalam Islam adalah rahmat Allah dan pengatur cuaca. Relevansinya adalah gerakan udara karena perbedaan tekanan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi untuk pembangkit listrik, ekosistem, dan transportasi. Unsur api, makna dalam Islam adalah jin diciptakan dari api. Api juga sebagai sumber panas. Relevansi dalam sains, reaksi oksidasi dan energi panas. Penerapan dalam kehidupan, api bisa menjadi bermanfaat dalam industri, listrik, dan mesin. Kemudian unsur tanah, manusia berasal dari tanah. Dalam sains, tanah merupakan sumber mineral dan kehidupan, sedangkan dalam penerapannya adalah sektor pertanian, bangunan, dan ekologi. Kemudian unsur air. Dalam Islam, air sebagai sumber kehidupan dan sumber penyucian. Relevansinya, dalam sains, air merupakan molekul H2O dan dasar kehidupan. Kemudian penerapannya, air bisa menjadi alat untuk berwudu, untuk sanitasi, untuk irigasi, dan juga untuk transportasi juga bisa, termasuk pembangkit listrik. Dari kesimpulan atau dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Islam dan sains saling mendukung dalam memahami penciptaan makhluk dan bagaimana manusia harus mengelola sumber daya alam dengan bijak, sejalan dengan tujuan Allah dalam menciptakan alam semesta. Kita lanjutkan pendalaman dan implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima unsur dalam penciptaan makhluk yaitu cahaya, angin, api, tanah, dan air. Tidak hanya memiliki dimensi spiritual dalam Islam, tetapi juga memiliki peranan ilmiah dan praktis dalam kehidupan manusia. Berikut adalah pendalaman lebih lanjut mengenai makna filosofi, implikasi dalam kehidupan sosial, serta bagaimana teknologi modern memanfaatkan unsur-unsur ini untuk kesejahteraan manusia. Yang pertama, cahaya sebagai sumber petunjuk dan kemajuan teknologi, makna filosofi dan spiritualnya. Dalam Islam, cahaya atau nur sering dikaitkan dengan hidayah, ilmu petunjuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nuri wa kitabim mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran. Al-Maidah ayat 15. Cahaya adalah simbol ilmu pengetahuan. Tanpa cahaya manusia hidup dalam kegelapan. Implikasi dalam kehidupan dan teknologi modern. Yang pertama, teknologi fotonika dan optik. Pemanfaatan cahaya dalam laser, komunikasi serat optik, hingga pencitraan medis seperti CT scan dan MRI. Kemudian cahaya dalam bentuk energi matahari itu bisa dipemanfaatannya untuk panel surya sebagai energi bersih dan terbarukan. Kemudian cahaya kaitannya dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam menekankan pentingnya mencari ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Terapan dalam kehidupan manusia itu harus menjadi cahaya bagi sesama, menyebarkan ilmu dan kebaikan. Kemudian selanjutnya unsur angin, atau kita perdalam unsur angin.
sebagai simbol perubahan dan keseimbangan alam. Makna filosofi dan spiritualnya. Angin dalam Al-Quran memiliki dua peran utama. Yang pertama sebagai pembawa rahmat, misalnya dalam membawa hujan. Kemudian yang kedua sebagai alat peringatan, misalnya sebagai azab kaum terdahulu seperti kaum Ad. Ada di Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7. Implikasi dalam kehidupan teknologi modern, angin bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, memanfaatkan energi listrik untuk listrik tanpa polusi, jadi sangat ramah lingkungan. Ini banyak dilakukan atau banyak diterapkan di Belanda. Kemudian angin ini dalam kaitannya dengan meteorologi dan perubahan iklim. Angin membantu mereduksi polusi dan mengatur iklim global. Selanjutnya adalah transportasi. Dulu kapal layar menggunakan angin, kini pesawat juga memperhitungkan arah angin. Maka penerapan dalam kehidupan, angin mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, sehingga manusia harus siap menghadapi perubahan dengan sikap yang bijaksana. Selanjutnya, pendalaman unsur api sebagai simbol kekuatan dan kendali diri. Makna filosofi dan spiritual. Api memiliki dua makna dalam Islam. Yang pertama sebagai anugerah, karena api digunakan untuk banyak kepentingan seperti kehidupan sehari-hari, seperti memasak, membangun, dan membuat teknologi. Tetapi api juga bisa menjadi ancaman, karena api juga melambangkan kemarahan, hawa nafsu, dan neraka. Maka implikasi dalam kehidupan dan teknologi modern bisa kita lihat bahwa teknologi pembakaran dan industri. Jadi api digunakan dalam mesin pembangkit listrik dan manufaktur untuk melelehkan besi, untuk membakar tanah liat dan sebagainya. Kemudian energi nuklir. Proses fusi nuklir menyerupai matahari menghasilkan juga energi. Kemudian pada psikologi manusia, api melambangkan emosi sehingga manusia perlu mengendalikan amarah dan nafsu. Terapannya dalam kehidupan adalah kendalikan api dalam diri, gunakan semangat untuk kebaikan bukan untuk merusak. Maksudnya adalah ketika kita melihat api dalam bentuk nyata atau dalam bentuk api yang bisa dilihat, maka fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia. Tetapi energi api yang ada dalam diri itu harus dikendalikan, karena satu sisi untuk motivasi, tapi sisi lain juga bisa merusak diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah unsur tanah sebagai lambang kesederhanaan dan ketahanan. Maka makna filosofi dan spiritualnya. Manusia ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Ini mengajarkan bahwa manusia harus rendah hati dan tidak sombong. Apa implikasi dalam kehidupan dan teknologi modern? Yang pertama dalam pertanian dan ketahanan pangan. Tanah telah menyediakan nutrisi untuk kehidupan. Kemudian untuk implikasi pada bangunan dan infrastruktur, tanah adalah bahan dasar bata, semen, genteng, dan teknologi konstruksi lainnya. Kemudian implikasi dalam bioteknologi, mikroba dalam tanah digunakan dalam pengobatan, misalnya antibiotik dari bakteri tanah. Maka terapan dalam kehidupan sehari-harinya, manusia harus hidup sederhana, kuat seperti tanah yang bisa menopang kehidupan. Jadi tanah yang kita injak harus kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita, dimanfaatkan. Sedangkan unsur tanah yang ada dalam diri harus membentuk seseorang yang sederhana dan istiqomah. Berikutnya adalah air atau unsur air sebagai sumber kehidupan dan kesucian. Makna dan
filosofi spiritualnya. Mana filosofi dan spiritualnya? Air disebut sebagai sumber kehidupan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam Islam, air juga digunakan untuk bersuci dalam wudu dan mandi wajib. Apa implikasi dalam kehidupan dan teknologi modern? Yang pertama, teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar untuk kehidupan manusia. Ini di beberapa negara seperti Singapura sudah dilakukan. Yang kedua, pengolahan air bersih. Sanitasi dan pengolahan air limbah untuk mencegah penyakit. Yang ketiga, energi hidroelektrik. Air digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, seperti halnya di bendungan. Nah, apa yang harus kita pahami dari unsur air? Air yang ada di luar diri kita gunakan untuk menunjang kehidupan manusia, keseimbangannya, sedangkan unsur air yang ada dalam diri mengajarkan kita untuk kesucian dan fleksibilitas. Manusia harus bisa beradaptasi seperti air, jadi tidak bisa kaku. Ya. Kesimpulan dari implementasi kehidupan tadi adalah unsur cahaya itu ilmu hidayah, petunjuk. Relevansi dalam kehidupannya itu adalah teknologi surya, serat optik, dan pendidikan. Maka pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi penerang bagi orang lain. Yang kedua, angin. Makna dalam Islam adalah rahmat, peringatan, dan perubahan. Relevansi dalam kehidupan, energi angin. Angin bisa digunakan untuk energi angin seperti kincir maksudnya. Kemudian iklim dan transportasi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus siap menghadapi berbagai perubahan. Kemudian unsur api, maknanya dalam Islam adalah kekuatan, nafsu, dan neraka. Relevansinya adalah mesin, listrik, nuklir. Pelajarannya, kendalikan emosi dan hawa nafsu. Tanah itu mengajarkan maknanya dalam Islam adalah kesederhanaan, ketahanan, dan istiqomah. Relevansi dalam kehidupan adalah pertanian, konstruksi, dan obat-obatan. Pelajarannya adalah kita harus rendah hati, kuat, dan istiqomah. Berikutnya adalah unsur air sebagai sumber kehidupan, makna dalam Islamnya. Kemudian relevansinya dalam kehidupan adalah air bersih, sanitasi, dan energi hidro. Jadi air bersih ya untuk konsumsi, sanitasi untuk pembersihan diri, dan energi hidro banyak digunakan, termasuk untuk kendaraan sekarang sedang disiapkan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa menjaga kesucian, kebersihan, dan juga fleksibilitas serta adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Kelima unsur ini adalah bukti kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Islam mendorong manusia untuk menggunakan ilmu dan teknologi agar bisa menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Saudara-saudaraku, kenapa ini selalu dikaitkan dengan kenapa pemahaman Al-Quran atau agama ini dikaitkan dengan sains dan teknologi? Karena sesungguhnya sains adalah penerapan dari informasi atau semacam pemanfaatan dari kondisi alamnya. Jadi sains ini memang bergerak di dunia nyata, sementara informasi spiritual itu bergerak dalam instruksi langitnya. Ini bisa menjadi sinergi, bisa menjadi perpaduan sebenarnya. Tidak ada yang kontradiksi. Jika selama ini dianggap kontradiksi, maka bisa jadi belum ada titik temunya. Entah sainsnya yang belum sampai atau spiritualnya yang belum turun.
Nah, seperti halnya ilmu dalam konteks cahaya atau cahaya dalam ilmu, maka ilmu itu sebagai cahaya. Jadi ilmu sebagai cahaya maksudnya ketika kita dalam kegelapan membutuhkan cahaya seperti lampu, maka ketika dalam kehidupan pun orang membutuhkan ilmu, sehingga mudah atau lebih mudah dalam menjalani dan memahami kehidupan ini. Jadi ilmu sebagai cahaya itu bisa menerangi kehidupan manusia dengan hikmah dan kebenaran. Kemudian unsur angin itu karena bermakna perubahan, karena angin selalu bergerak, maka manusia memang sunatullahnya berubah, tidak ada yang tetap. Kenapa demikian? Karena makhluk atau dalam hal ini manusia atau alam itu terikat dengan hukum kefanaan. Fana itu dimaknai sebagai rusak atau juga bisa dimaknai sebagai perubahan. Maka perubahan yang ada pada makhluk ini merupakan sunatullah. Jadi kita harus selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Nah, unsur api dalam kaitan dengan nafsu, ini unsurnya adalah pengendalian. Jadi kita ya kalau mau masak nasi ya secukupnya sebesar api yang ada di kompor. Ya kalau mau menyalakan rokok ya sebesar api dalam koreknya. Karena kalau kita menyalakan rokok menggunakan kompor bisa sih, cuman berbahaya untuk rambut, biasanya terbakar. Nah, ini pengendalian nafsu ini, karena nafsu ini adalah motivasi, tetapi juga harus dikendalikan seperti api agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Jadi nafsu yang ada di luar diri kita harus kita gunakan sesuai porsinya. Nafsu yang ada, api sebagai nafsu yang ada dalam diri kita juga harus kendalikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian unsur tanah itu kaitan dengan rendah hati dan kuat. Seperti halnya tanah yang menopang kehidupan. Jadi tanah itu diinjak pun gak ada masalah, disiram gak ada masalah gitu. Tetapi kita harus di samping kita harus bijaksana, rendah hati, kuat dan istiqomah. Itu bukan berarti kita ini kan sinergi ya, unsur-unsur ini sinergi. Jadi ada kalanya kita termotivasi tapi tetap dengan rendah hati, begitu maksudnya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu unsur saja. Kemudian air itu simbolnya atau maknanya kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Air itu sebagai sumber kehidupan. Orang bisa hidup hanya dengan air dalam kurun sekitar 1 minggu, 3 hari, 1 minggu betul. Jadi seseorang kalau ada air dia bisa bertahan lah, dalam 1 minggu itu bisa bertahan. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah hasanah keilmuan yang mempertemukan kajian spiritual bukan kontemporer ya, spiritual saat ini dengan sains ilmiah yang praktis atau aplikatif sehingga bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, kita akan lanjut dengan pendalaman bahwa dalam proses penciptaan makhluk menurut Islam dan ilmu pengetahuan. Kita perdalam lagi. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa penciptaan makhluk terjadi melalui unsur dasar cahaya, angin, api, tanah, dan air. Masing-masing unsur ini pun memiliki makna spiritual, ilmiah, dan peran dalam kehidupan modern. Kita kembali ke cahaya. Cahaya sebagai sumber energi dan hidayah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya sebagaimana sabda Rasulullah,
malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Ini tanah maksudnya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 2996. Cahaya juga disebutkan sebagai sumber petunjuk dan ilmu dalam Islam, yaitu Allah nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi maksudnya cahaya, bukan Allah cahaya ya, maksudnya bukan Allah wujud cahaya. Jadi Allah itu penerang atau pemberi cahaya, karena cahaya itu kan makhluk. Cahaya itu makhluk. Jadi cahaya itu bukan Allah, tapi Allah itu pencipta cahaya, itu maksudnya. Karena cahaya itu makhluk. Dalam perspektif sains dan sains modern, ada beberapa teori. Yang paling ini adalah teori kuantum cahaya. Foton adalah partikel cahaya yang menjadi dasar energi di alam semesta. Kemudian matahari sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir. Jadi yang nggak habis-habis matahari itu. Jadi matahari itu unsurnya sebenarnya bukan api tapi cahaya. Kemudian laser dan serat optik, itu cahaya digunakan dalam teknologi komunikasi dan medis. Jadi sekarang kecepatan informasi itu didukung oleh serat-serat optik ini. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kita perdalam lagi, belajar dan mencari ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Kemudian menggunakan teknologi terbarukan seperti tenaga surya menjadi pembawa cahaya bagi sesama dengan menyebarkan kebaikan. Ini sebenarnya pengulangan tapi untuk lebih pendalaman. Jadi cahaya, sekali lagi, cahaya dalam makna di luar diri itu memang sangat mendukung untuk kehidupan kita, tetapi unsur lain cahaya yang ada dalam diri maksudnya adalah untuk bisa menyebar kebaikan. Jadi bisa menerangi orang lain secara keilmuan. Kita perdalam lagi angin, kekuatan dan keseimbangan alam. Angin disebut sebagai salah satu rahmat Allah, tetapi juga bisa menjadi azab. Dalam Al-A'raf ayat 57 disebutkan bahwa dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum rahmatnya atau hujan. Kemudian dalam Al-Haqqah ayat 6, adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat kencang. Dalam sains modern, hukum Bernoulli itu menyebutkan bahwa angin berperan dalam dinamika fluida dan aerodinamika. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin itu menggunakan energi angin sebagai energi bersih dan terbarukan. Nah, dalam perubahan iklim, angin membantu distribusi panas di atmosfer bumi. Jadi pergerakan angin ini memang banyak bermanfaat, atau bukan banyak bermanfaat, maksudnya memang pergerakan angin ini sunatullah dan bisa kita pelajari manfaat-manfaatnya gitu, secara teori maupun aplikatif. Nah, dari pergerakan angin ini maka bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi angin atau seperti halnya listrik kincir angin tadi. Kemudian untuk menjaga keseimbangan lingkungan, jadi agar tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian untuk mengelola perubahan hidup dengan bijak. Jadi karena angin itu simbolnya perubahan, maka kita sebagai manusia juga harus selalu siap dengan perubahan sekecil apapun, sebesar apapun. Jika air adalah adaptif, maka angin itu adalah perubahan atau fana. Jadi pergerakan perubahan. Kemudian api, kita perdalam api sebagai kekuatan dan pengendalian diri. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Itu di Ar-Rahman ayat 15. Dan disebutkan juga bahwa dalam Al-Baqarah ayat 24, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.
Nah, terkait dengan perspektif sains modern dalam kaitannya dengan energi panas dan reaksi kimia. Jadi api dihasilkan dari oksidasi yang cepat, kemudian dalam penerapan sains modern juga panas atau api ini bisa digunakan untuk mesin uap, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dalam psikologi dan pengendalian emosi, api melambangkan kemarahan, nafsu, dan motivasi. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah kita harus bisa mengendalikan nafsu, emosi, agar tidak terbakar oleh nafsu itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengendalikannya agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu. Kemudian api digunakan untuk kebaikan. Jadi pemanfaatan api sesuai dengan porsi untuk teknologi, energi, kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan biarkan api itu membakar kehidupan kita secara fisik maupun spiritual. Karena memang kalau sudah terbakar api, sudah terbakar amarah, sudah terbakar cemburu, itu biasanya menurunkan kemampuan rasionalitas. Jadi api dan rasionalitas atau nafsu dengan akal itu memang penyeimbang rasa, sehingga ketika nafsu atau emosi, motivasi tinggi itu jika sampai kelewat atau terlalu besar, maka biasanya menurunkan kemampuan akal. Ketika nafsu yang sangat besar, itu kontrol akal biasanya menurun. Itu yang bisa berbahaya. Nah, selanjutnya untuk unsur tanah kita perdalam. Tanah ini simbol dari kesabaran dan kekuatan. Jadi di Toha ayat 55 Allah menjelaskan bahwa dari tanah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Ini sebenarnya jelas sekali bahwasanya manusia memang dari tanah. Adam dulu diciptakan langsung dari tanah, sedangkan kita dari saripati tanah. Nanti kita akan kembali dimasukkan ke dalam tanah. Kaitannya dengan perspektif sains modern, tanah sebagai media kehidupan, yaitu yang menyediakan nutrisi untuk tumbuhan dan nanti tumbuhannya yang kita makan. Kemudian bangunan dan infrastruktur, tanah digunakan dalam arsitektur. Jadi tanah itu bisa untuk jadi bata. Di dalam tanah juga ada cadangan semen, batu dan sebagainya. Jadi tanah ini tidak hanya tanah ya, tapi seluruh elemen yang ada di dalamnya seperti halnya batu dan lain-lain. Mikroba dalam tanah ini penting untuk antibiotik. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana dan rendah hati karena manusia berasal dari tanah. Berarti pengendalian terhadap api, pengendalian terhadap air, dan sinergi dengan tanah. Unsur-unsur ini menjadi penyeimbang dalam kehidupan kita. Kemudian memanfaatkan tanah untuk pertanian dan kesejahteraan umat. Jadi ini bisa diimplementasikan unsur tanah ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita perdalam air atau ma. Kembali saya tegaskan bahwa di Al-Anbiya 30 Allah berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi ketika tanah sudah tercipta, maka kemudian Allah menurunkan air. Dari air ini kemudian muncul berbagai makhluk seperti tumbuhan dan juga hewan, karena air sebagai sumber kehidupan. Dalam perspektif sains modern, itu air sebagai pelarut universal untuk menjaga keseimbangan biologis dalam tubuh. Dalam teknologi desalinasi, mengubah air laut menjadi air minum. Jadi air itu bisa diolah untuk sesuai kebutuhan. Bisa untuk teknologi juga. Sekarang sudah ada mobil bertenaga hidro yang sedang dipersiapkan oleh Mas Elon.
implementasi dalam kehidupan sehari-hari, air itu untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kemudian mengelola sumber daya air dengan bijak. Jadi air itu merupakan kebutuhan atau hajat hidup orang banyak, maka selayaknya air itu tidak boleh atau tidak bisa dikuasai oleh segelintir kelompok atau segelintir orang. Negara harus hadir atau pihak-pihak yang berkuasa harus hadir dalam mengendalikan air. Sekali lagi bahwasanya kelima unsur tadi merupakan bukti kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk. Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan ilmu dan teknologi dengan bijak agar bisa menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Berikutnya adalah kaitan dengan penelitiannya. Jadi apakah sudah diteliti 5 unsur tadi, cahaya, angin, api, tanah, dan air? Maka ini hasil penelitian ilmiah. Yang pertama, hasil penelitian ilmiah dari cahaya. Max Planck tahun 1900 dan Albert Einstein 1905 menemukan bahwa ini dalam teori fisika kuantum ya, dan teori foton, bahwa cahaya terdiri dari foton, partikel energi yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian penelitian ini relevan dengan konsep malaikat diciptakan dari cahaya, yaitu di HR Muslim nomor 2996. Karena malaikat memiliki sifat cepat, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau tidak kasat mata, dan membawa perintah Allah. Jadi pergerakan cahaya yang sangat cepat ini sesuai dengan karakter malaikat. Berikutnya adalah neurosains dan efek cahaya pada otak. Penelitian menunjukkan bahwa cahaya mengaktifkan kelenjar pineal, mempengaruhi siklus tidur, mood, dan kesehatan mental. Jadi cahaya itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bayangkan kalau kita selalu hidup dalam kegelapan, umpamanya dalam goa lah, atau dalam ruang yang tidak ada cahaya, itu pasti berbeda dengan orang yang hidup dalam sinar atau dalam pemantauan sinar. Ini akan berbeda karena berpengaruh. Kemudian relevansi dengan surat Quran, surat An-Nur yang menyebutkan Allah sebagai cahaya yang memberi petunjuk. Di sini kembali ditegaskan bahwasanya antara Quran dan sains itu sebenarnya tidak ada kontradiksi, tapi sinergi. Karena informasi memang dari spirit atau dari Quran, tinggal kembali digali. Maka cahaya ini sekali lagi untuk serat optik, untuk komunikasi, cahaya untuk kesehatan mental, dan matahari untuk sumber daya energi terbarukan. Nah, kita sekarang ke hasil penelitian dari angin atau riyah. Ini angin ini kekuatan dan keseimbangan alam dan perubahan itu. Dalam hukum Bernoulli dan dinamika fluida, Daniel Bernoulli di tahun 1738 menemukan bahwa perubahan kecepatan udara berpengaruh pada tekanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, relevan dengan konsep angin membawa rahmat atau azab. Jadi perubahan kecepatan dalam udara berpengaruh pada tekanan. Ini sesuai dengan Quran bahwa rahmat dan azab. Jadi ketika anginnya semilir kita bisa menikmati. Tetapi ketika angin dalam kecepatan tinggi ya kita harus hati-hati. Ya. Peran angin, ini hasil penelitian, peran angin dalam perubahan iklim. NASA dan IPCC meneliti angin sebagai faktor utama dalam perubahan cuaca global. Jadi pergerakan angin itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Beberapa kali ada musibah terkait dengan peran angin dalam dalam iklim, sepertinya kemarin di California ya, angin begitu berperan dalam pergerakan api. Itu luar biasa dahsyatnya. Angin juga berperan dalam menggerakkan awan sehingga hujan berpengaruh, jatuhnya di mana itu berpengaruh. Nah, dalam kehidupan atau dalam aplikasinya, angin memang bisa untuk bisa untuk energi listrik seperti hanya di Belanda, sudah saya tegaskan tadi. Kemudian studi tentang badai dan perubahan iklim untuk mitigasi bencana. Jadi
Sekarang dengan teknologi yang ada, itu bisa dipotret kecepatan anginnya seperti apa, kemudian apakah ada peluang bencana, itu lebih mudah untuk mitigasinya. Nah, pergerakan angin juga sangat berpengaruh terhadap aerodinamika dalam transportasi, pesawat, mobil, dan lain-lain. Jadi, kendaraan seperti mobil umpamanya itu memang menggunakan teknologi aerodinamika, tidak hanya pesawat. Mobil-mobil hypercar atau supercar itu sangat menghitung aerodinamikanya, sehingga mobil itu tidak menjadi terbang atau kecelakaan saat kecepatan tinggi. Itu ada unsur aerodinamikanya. Kemudian selanjutnya dari urusan api, kita kembali memperdalam api, penelitian ilmiahnya sebagai kekuatan dan pengendalian diri. Energi panas dan reaksi pembakaran. Anthony Lavoisier 1777 menemukan bahwa api adalah hasil reaksi oksidasi cepat dengan pelepasan energi panas. Kemudian relevan dengan penciptaan jin dari api tanpa asap. Quran Ar-Rahman ayat 15. Kemudian dalam psikologi emosi dan efek api pada otak. Penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa api meningkatkan produksi adrenalin yang berhubungan dengan kemarahan dan nafsu. Maka relevansi dengan Islam tentang mengadakan amarah dan bahaya api neraka. Jadi api di luar diri kita, kembali lagi, itu bisa menjadi teknologi seperti pembakaran mesin kan api. Itu pembakaran mesin bisa menghasilkan energi, terus kemudian uap. Tapi dalam diri kita juga penting untuk dikendalikan, itu karena karakter amarah. Maka teknologi api ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tadi mesin uap, manufaktur untuk besi, baja, dan sebagainya. Kemudian dalam pengelolaan emosi, dalam psikologi modern itu pengelolaan emosi dalam diri, dan kemudian kesadaran akan bahaya kebakaran dan mitigasinya. Jadi beberapa kebakaran besar biasanya pasti melibatkan api. Melibatkan api. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang tanah atau penelitian terkait dengan tanah. Biologi tanah dan kehidupan mikroba. Penelitian menemukan bahwa mikroba dalam tanah berperan penting dalam siklus nutrisi dan kesehatan ekosistem. Jadi tanah menyediakan kebutuhan untuk kita, jadi melalui mikroba-mikroba yang ada yang kemudian menghidupkan. Maka ketika ekosistem terganggu, siklus juga terganggu. Banyak kejadian pohon-pohon tidak bisa tumbuh, kemudian ikan tidak bisa hidup di situ. Jadi dalam mikroba dalam tanah ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Maka ketika kerusakan tanah yang disebabkan oleh pencemaran dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Nah, DNA dan unsur kimia dalam tanah. Iya, jadi ilmuwan menemukan bahwa unsur-unsur dalam tubuh manusia, karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan sebagainya berasal dari tanah. Jadi membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi Quran surat ayat 55. Karena unsur kita dari tanah, maka nanti akan kembali ke tanah. Jadi jasad ini, fisik ini, nanti akan kembali hancur menyatu dengan tanah. Maka kemudian penerapan ilmiah dalam kehidupannya itu kita terkait dengan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan tanah. Artinya kita tidak boleh merusak atau mencemari tanah, karena mencemari tanah berarti merusak lingkungan yang juga merusak ekosistem. Maka sering dilakukan penelitian tentang kesehatan tanah dan ekosistem, konservasi tanah untuk mencegah erosi dan bencana alam, ya. Jadi perusakan alam tidak hanya pencemaran, tetapi juga pengundulan hutannya, sehingga nanti tanah akan bergerak dan merusak.
Kemudian terkait dengan hasil penelitian ilmiah air. Penelitian kimia menunjukkan bahwa air adalah zat esensial bagi kehidupan karena dapat melarutkan berbagai zat untuk reaksi biologis. Relevansinya itu di Quran ada di Al-Anbiya 30 bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian penelitian oleh NASA dan WHO menunjukkan bahwa penyulingan air laut sangat penting bagi daerah yang mengalami kekurangan air. Jadi air laut bisa disuling menjadi air yang bisa diminum. Maka relevansi dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga air dan penggunaan secara bijak. Jadi air itu walaupun di kita di Indonesia ini melimpah, artinya melimpah, tidak sesulit di negara-negara gurun gitu ya. Namun sumber mata air ini harus dikelola secara bijak, jangan sampai dirusak. Karena kalau dirusak, efeknya ke tanahnya longsor, airnya hilang. Maka dalam kehidupan sehari-hari diperlukan teknologi untuk bisa mengolah air bersih. Karena di kita pun di Indonesia tidak semuanya seperti daerah-daerah dingin ya, kayak Wonosobo, Guci, Bogor. Tidak, ada beberapa daerah yang memang berkarakter tandus. Maka diperlukan teknologi pengelolaan air bersih. Kemudian studi hidrologi untuk mencegah banjir dan kekeringan. Kelebihan air juga bukan sangat berbahaya, ya berbahayalah. Jadi pengelolaan air itu tidak hanya dari sumbernya, tetapi juga setelah air itu ada. Ketika banjir, ketika air banyak, bagaimana supaya tidak banjir? Ketika tidak sedang hujan, bagaimana supaya tidak kekeringan? Jadi tetap ada keseimbangan dari air itu sendiri. Kemudian kita harus memiliki kesadaran lingkungan tentang hemat air. Hemat ini sesuai kebutuhan lah maksudnya. Karena ya mencuci mobil ya tetap airnya harus banyak, nggak mungkin. Jadi tetap sesuai kebutuhan gitu maksudnya. Hemat air itu sesuai kebutuhan. Penelitian ilmiah mendukung kebenaran Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan penciptaan makhluk dari cahaya. Ini kesimpulannya ya. Jadi ilmiah sekarang semakin mendekat pada pernyataan Al-Quran. Karena memang pernyataan Al-Quran itu tidak mungkin salah, itu absolut. Selama ini dianggap kontradiksi atau ada beberapa yang belum ketemu. Nah, penelitian saat ini sudah mulai mendekat atau sudah ada yang bahkan sudah menyatu seperti yang tadi dijelaskan. Jadi penelitian ilmiah ini mendukung kebenaran Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan penciptaan makhluk dari cahaya, angin, api, tanah, dan air. Ilmu pengetahuan modern memperkuat pemahaman bahwa unsur-unsur ini adalah fondasi kehidupan dan keseimbangan alam. Jadi hasil-hasil dari ini kita bisa memanfaatkan energi angin dan cahaya untuk listrik. Kemudian kita bisa mengelola emosi dan juga bisa mengelola energi panas, api. Kemudian tanah kita harus konservasi dan pertanian harus berkelanjutan karena itu sumber kehidupan. Dan air juga kesadaran lingkungan harus diperhatikan. Begitu saudara-saudaraku, intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unsur-unsur tadi sebagai awal penciptaannya. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk, bagian dari makhluk ini, nah karena kita sudah difasilitasi oleh tanah, oleh air, oleh tumbuhan, makhluk hewan, maka sebaiknya kita bersyukur dengan cara menggunakan sesuai kebutuhan, kemudian menjaga sumbernya dan juga mengantisipasi efeknya. Hutan jangan ditebang sembarangan, jangan digunduli sembarangan sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Dan kemudian kita juga harus bisa mengeksplorasi, memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada seperti matahari, angin, dan lainnya. Memaksimalkan potensi diri sebagai bagian dari upaya untuk membesarkan keagungan Allah, untuk linuriyahu min ayatina. Demikian saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga rahmat dari Allah selalu menyertai kita semua.
Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap beriman dan beramal soleh.